Bayangkan, dalam sekejap rumahmu disusupi perampok dan rahasia gelap yang tak pernah kamu ketahui muncul begitu saja. Apa yang akan kamu lakukan jika hidupmu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk? Ini adalah kisah cerita dari film Instintos, film yang rilis di tahun 2025 dan masih cukup baru. Jadi bagaimana cerita lengkap dari film ini? Mari langsung saja kita mulai pembahasannya. Maggie adalah seorang wanita yang sedang hamil tua dan diperkirakan bayinya akan segera lahir dalam waktu 2 hari. Oleh karena itu, dia selalu berhati-hati dalam menjaga kondisi kesehatannya supaya anak yang sangat dinanti dapat lahir dengan selamat. Dia tinggal berdua dengan suaminya yang bernama Leo, yang berprofesi sebagai dokter psikologi, sekaligus penulis dan seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Hampir setiap hari istrinya mendapatkan perlakuan kasih sayang, bahkan bisa dibilang Maggie merasa dirinya merupakan salah satu dari sedikit orang yang paling beruntung di dunia karena bisa memiliki suami seperti Leo. Akan tetapi, siapa sangka bahwa kehidupan bahagia yang Maggie dapatkan bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat setelah kedatangan 2 orang perampok yang berniat untuk menguras semua harta benda yang dimiliki. Awalnya, para perampok mencoba mengambil benda-benda berharga saja. Namun, setelah mengetahui bahwa Leo memiliki rekening dengan total nilai $250.000, para perampok itu langsung mengubah rencananya. Mereka memutuskan untuk menyandra sepasang suami istri itu dan memaksa Leo mengambil uangnya di bank. Namun karena saat itu bank tidak buka akibat tidak bertepatan dengan hari buka, maka para perampok memutuskan untuk menyandra kedua sepasang suami istri itu hingga hari Senin tiba. Maggie dikurung bersama suaminya di dalam gudang sambil diberi makan seadanya. Tapi siapa sangka saat itu Maggie berhasil menyelinapkan sebuah tablet yang dapat memantau kejadian di luar ruangan. Tablet itu terhubung langsung dengan CCTV yang bukan hanya menampilkan gambar saja, tapi juga bisa mendengar pembicaraan dari para perampok dengan sangat jelas. Seorang perampok bernama Roy mengatakan bahwa setelah semua keinginannya terpenuhi, dia tidak akan melepaskan sepasang suami istri itu. Dia ingin membereskan semua saksi mata agar pihak kepolisian sulit untuk melacak keberadaannya. Yang artinya, setelah semua sudah selesai, Maggie bersama suaminya akan segera dihabisi. Mendengar pernyataan itu, Maggie dan suaminya segera berpikir keras mencari jalan keluar sebelum waktu yang ditentukan tiba. Dan kebetulan Maggie ingat bahwa sebentar lagi ada seorang teman yang akan datang melakukan kunjungan ke rumahnya. Maggie kemudian meminta izin keluar kepada para perampok untuk bisa menghubungi temannya yang akan berkunjung agar tidak jadi datang karena di gudang sama sekali tidak ada sinyal. Setelah selesai menelpon, Maggie langsung berpura-pura mual dengan alasan kehamilannya. Lalu meminta salah seorang perampok wanita bernama Clara untuk mengambilkan obat yang disimpan di salah satu ruangan. Saat Clara mencari keberadaan obat-obatan itu, Maggie memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kunci cadangan yang bisa digunakan untuk membuka pintu tempat mereka dikurung. Dan setelah berhasil mendapatkan kuncinya, mereka berdua segera bergegas melarikan diri. Leo menyuruh Maggie untuk segera pergi ke garasi terlebih dahulu, sedangkan Leo pergi mengendap-endap menuju kamar tempat di mana dia menaruh kunci mobilnya. Dan ketika kunci mobil berhasil didapatkan, mereka dengan buru-buru bergegas untuk melarikan diri. Namun ternyata aksi mereka ketahuan sehingga dikejar oleh para perampok yang sedang berjaga. Awalnya pelarian itu terlihat mudah, namun nyatanya Maggie dan suaminya gagal melarikan diri. Para perampok sudah mengantisipasi tindakan pelarian dengan menempatkan mobil malang melintang di tengah jalan yang menutupi seluruh jalan. Akibatnya mobil yang dikendarai Leo menabrak mobil itu dan pingsan seketika. Saat membuka mata, sepasang suami istri itu sudah kembali ke tempat mereka semula. Roy yang jengkel dengan aksi percobaan melarikan diri berniat untuk menghajar mereka berdua. Namun hal itu dicegah oleh Clara yang merasa kasihan dengan Maggie yang sedang mengandung anaknya. Leo kemudian memutuskan untuk mengubah keadaan dengan memberikan tawaran untuk bekerja sama dalam penjualan obat-obatan terlarang.
Leo mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaannya bukan hanya sebagai dokter psikologis dan penulis, namun dia juga punya pekerjaan rahasia, yaitu membuat dan menjual obat-obatan terlarang. Dia menjelaskan bahwa keluarga kecilnya bisa memiliki banyak uang sebenarnya karena hasil dari penjualan barang-barang haram yang dia lakukan. Oleh karena itu, dia menawarkan keuntungan yang akan didapatkan Roy jauh lebih banyak daripada sekedar merampok saja. Sayangnya, rencana Leo tidak berhasil dan malah membuat Roy semakin marah karena dianggap mencoba melakukan penipuan dengan berpura-pura sebagai penjual barang haram. Dan setelah dihajar, Roy membawa Leo pergi keluar dari ruangan untuk diberi hukuman tambahan dan membuat Maggie sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada suaminya. Keadaannya menjadi semakin buruk ketika sebuah lendir tiba-tiba mengalir keluar dari dalam perut yang menandakan bahwa waktu kelahiran anaknya semakin dekat. Clara yang mengetahui itu langsung membawa Maggie pergi untuk dimandikan. Rupanya Clara terlihat memiliki hati yang tidak begitu jahat dan Maggie yang melihat sifat baik Clara memutuskan untuk mendapatkan simpatinya agar bisa mengubah situasi keadaan. Maggie mulai bertanya dan bercerita bagaimana rasanya bila nanti menjadi seorang ibu. Dan Clara yang merasa bila Maggie punya maksud tersembunyi, menanggapi setiap kata yang diucapkan dengan santai. Clara menjawab bahwa dia dulu juga hampir jadi seorang ibu, namun sayangnya saat anaknya lahir, anaknya diambil oleh seorang dokter lalu menghilang begitu saja. Maggie yang mendengar cerita dari Clara tiba-tiba malah turut bersimpati dan menanyakan di mana sekarang keberadaan dokter yang mengambil anaknya. Tapi saat Clara menjawab bahwa dokter itu ada di penjara, seketika itu Maggie langsung terdiam. Maggie kemudian mengatakan bahwa dia bersedia dan menawarkan bantuan untuk mencari keberadaan anaknya yang hilang, sekaligus bersedia membantu Clara untuk terbebas dari masalah perampokan. Tapi dengan syarat Clara mau membantu Maggie dan suaminya terbebas dari situasi saat ini. Namun tawaran dari Maggie ditolak mentah-mentah oleh Clara yang berpikir bahwa Maggie hanya sedang mencari kesempatan untuk bernegosiasi. Sebenarnya Maggie memang cukup sedih mendengar cerita dari Clara karena sebagai calon ibu dia tidak sanggup membayangkan bila harus kehilangan anak yang akan dilahirkannya. Oleh karena itu, dia terus-menerus membujuk Clara agar tidak menyerah dan tetap memperjuangkan pencarian keberadaan anaknya. Tapi Clara yang sudah muak mendengar ocehan dari tawanannya tiba-tiba langsung menanyakan kepada Maggie nama apa yang akan diberikan bila anaknya berhasil lahir dengan selamat. Maggie kemudian menjawab bahwa anaknya akan diberi nama Charlie yang merupakan nama pilihan suaminya Leo. Entah yang lahir laki-laki atau perempuan, Charlie tetap akan menjadi nama dari anaknya karena Leo sangat menyukai nama itu. Begitu mendengar nama Charlie, Clara tiba-tiba langsung membuka baju dan menampilkan tato yang ada di perutnya. Dan sungguh mengejutkan, ternyata tato yang ada di perut Clara adalah sebuah tato bertuliskan dengan nama Charlie, seolah Clara ingin menunjukkan bahwa dia sudah tahu bahwa nama dari anak yang akan dilahirkan Maggie akan dinamai Charlie. Maggie seketika langsung syok setelah melihat nama tato itu karena jelas berpikir bahwa orang yang pernah menjalin hubungan dengan Clara adalah suami tercintanya. Tapi untuk memastikan hal itu, dia memantau ruangan tempat Leo berada dan melihat ternyata Clara dan Leo tampak berbicara cukup akrab. Dalam pembicaraan mereka, terdengar bahwa dahulu Leo pernah berjanji akan menikahi Clara begitu Clara bebas dari penjara. Namun sayangnya begitu Clara bebas, Leo malah menghilang begitu saja. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat Leo mengatakan bila dia bersedia hidup bersama dengan Clara dan meninggalkan istrinya saat ini, asal mau membantunya bebas dalam situasi penyanderaan. Tapi entah hal itu memang kejujuran Leo atau Leo yang hanya sedang bernegosiasi dengan Clara, namun perkataan itu sungguh menyakiti hati Maggie yang selama ini sangat-sangat mencintai suaminya. Begitu hukuman yang diberikan Roy telah selesai, Leo dikembalikan ke dalam gudang. Dan Maggie yang hatinya hancur, tanpa keraguan langsung menanyakan semua yang baru saja dia dengar. Melihat rasa tidak kepercayaan istrinya, Leo akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia bahwa dirinya pernah bekerja di dalam penjara sebagai seorang psikolog untuk para tahanan.
Dan dia mengatakan bahwa Clara sebenarnya salah satu pasien yang penuh dengan delusi dan membutuhkan pengobatan darinya. Leo mengatakan bila Clara selalu berimajinasi bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih, dan oleh karena itu dia meminta Maggie supaya tidak terlalu menganggap serius pembicaraan yang dilakukannya tadi, karena semua yang dia lakukan hanyalah sebuah negosiasi agar Clara terbujuk dengan perkataannya. Dalam momen penuh keraguan itu, tiba-tiba perut Maggie mulai berkontraksi dan hendak melahirkan. Clara yang mengetahui hal itu segera membawa Maggie untuk membantu melahirkan bayinya. Leo yang merasa khawatir dengan keadaan bayi yang akan dilahirkan mulai panik, seolah dia lebih peduli pada calon anaknya daripada istrinya sendiri. Bahkan saat Maggie sedang melakukan persalinan, Leo berusaha keras keluar dari dalam kurungan menggunakan sebuah alat yang sempat dia sembunyikan untuk mendobrak paksa pintu ruangan itu. Setelah berhasil keluar, Leo mengendap-endap menuju tempat di mana istrinya melahirkan calon anaknya. Roy yang melihat situasi itu sebenarnya cukup heran, seolah Clara sudah menyiapkan alat untuk melakukan persalinan. Dan saat Roy menanyakan kecurigaannya, ternyata hal tersebut memanglah benar. Ide untuk merampok rumah itu berasal dari Clara, karena Clara menginginkan seorang anak yang akan lahir dari mantan kekasihnya untuk dijadikan sebagai pengganti putranya sendiri yang telah hilang. Bahkan dalam rencana perampokan itu, Clara ternyata juga tidak menginginkan sepersen pun bagian uang yang akan nanti didapatkan. Setelah sang anak lahir dengan selamat, Maggie terlihat sangat bahagia, tapi tiba-tiba kebahagiaan itu langsung berubah menjadi suasana yang mencekam ketika Clara tiba-tiba menusuk Roy yang merupakan rekannya sendiri dengan sebuah pisau hingga tewas. Setelah membunuh Roy, Clara menodongkan pistolnya ke arah Maggie sambil mengatakan bahwa suaminya adalah mantan kekasihnya dan juga merupakan seorang kriminal. Karena dia yang mengedarkan obat-obatan terlarang yang dibuat oleh Leo saat berada di penjara sambil menjalin hubungan sepasang kekasih. Tak lama berselang, Leo mengendap-endap datang menghampiri. Dan saat melihat situasi yang terjadi, Leo memutuskan untuk memilih pilihan yang lebih menguntungkan, yaitu bersedia untuk hidup bersama Clara asal dia juga diizinkan untuk merawat anak yang baru saja lahir. Untuk membuktikan perkataannya, Clara memerintahkan Leo membunuh istrinya sendiri agar dia percaya. Dan sungguh mengejutkan, ternyata Leo benar-benar bersedia melakukan hal itu. Leo mendekat dengan niat membunuh, tapi Maggie langsung memukul kepalanya dengan benda keras hingga Leo pingsan. Di saat Leo pingsan, di saat itu juga ternyata Clara sudah pergi sambil membawa anak yang baru saja dilahirkan. Dengan keadaan tubuh masih lemah, Maggie mengejar Clara untuk mendapatkan anaknya kembali. Pada saat itu, kebetulan anak yang dibawa Clara sedang ditinggalkan sendiri di dalam mobil karena Clara harus memindahkan mobil yang dipalangkan di tengah jalan tadi untuk menghalangi supaya sepasang suami istri itu tidak melarikan diri. Tapi begitu Clara selesai, bayi yang diculik sudah dibawa Maggie pergi. Clara berteriak seperti orang gila sambil mengatakan, "Kembalikan anakku," seolah dia adalah ibu kandung dari anak itu. Dan di tengah amarahnya yang meluap-luap, dia melihat bahwa Maggie meninggalkan jejak tetesan darah setelah melahirkan, yang mana arah tetesan itu mengarah ke hutan di sampingnya. Dia kemudian segera pergi menyusulnya masuk ke dalam hutan. Tapi Leo yang sudah terbangun dari pingsan mengendap-endap dan langsung memukul Clara hingga tewas menggunakan sebuah batu. Setelah membunuh mantan kekasihnya, Leo langsung bergegas untuk menemukan keberadaan Maggie yang membawa anak kandungnya. Dan di tengah persembunyian, Maggie melihat semua kejadian itu dan menilai bahwa suaminya ternyata adalah orang yang kejam yang ternyata setelah membunuh Clara, dia ingin merebut anak yang baru saja dilahirkan. Maggie mencoba bersembunyi dan menggunakan kain yang digunakan untuk membungkus bayi sebagai pengalih perhatian. Dan saat perhatian Leo teralihkan, Maggie menyergap dari samping dan merebut pistol yang dibawa Leo yang sebelumnya dibawa oleh Clara. Di tengah todongan senjata, Leo berusaha untuk memengaruhi Maggie dengan mengatakan bahwa jika Maggie menyerahkan bayinya, maka dia akan melepaskan Maggie supaya bisa hidup bebas.
Namun jika Maggie berusaha untuk tetap mendapatkan bayinya, maka sebagai seorang dokter psikologi, dia bisa memvonis istrinya dengan gangguan kejiwaan dan akan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Leo memberikan ancaman itu karena dia yakin bahwa istrinya tidak mempunyai keberanian untuk membunuh seseorang, tapi ternyata dia salah dan terbunuh oleh pistol yang ditembakkan Maggie secara membabi buta. Maggie memang takut untuk membunuh seseorang, namun jika demi melindungi anak yang dia lahirkan, dia akan melakukan apapun. Setelah semua berakhir dengan keadaan penuh luka pasca melahirkan, Maggie menggunakan alat komunikasi yang dijatuhkan untuk memanggil seseorang, dan setelah itu film ini pun berakhir. Sebenarnya ada beberapa hal yang membingungkan dalam film ini, yaitu bayi yang dilahirkan oleh Clara. Apakah sebenarnya bayi itu hilang atau bayi itu tewas saat Clara melahirkan? Dan apakah Leo adalah ayah dari anak Clara sebelumnya? Dan kenapa Leo terlihat sangat ingin mendapatkan anak yang dilahirkan oleh istrinya, seolah dia lebih peduli kepada anak yang baru saja lahir daripada istrinya sendiri? Untuk rating film ini sekarang di Internet Movie Database sementara adalah 5,1. Sebenarnya kalau dilihat dari rating film ini cukup rendah. Namun setelah saya menonton film ini, sebenarnya adegan menegangkannya cukup dapat, suasana tegangnya juga cukup bagus. Walau masih menyisakan beberapa tanda tanya. Selain beberapa misteri yang belum terungkap, di akhir film kita tidak diperlihatkan seperti apa nasib Maggie dan anaknya. Mungkin kalau menurut tebakan, Maggie dan anaknya pasti selamat, namun sebenarnya hal itu masih tidak diketahui kalau filmnya diakhiri di bagian seperti itu, karena Maggie pun masih dalam keadaan terluka pasca melahirkan. Kalau menurut jalan cerita dan logika, masih bisa masuk, namun bagi yang tidak terlalu suka dengan drama seperti ini, mungkin kurang cocok untuk sebagian orang. Dan sekian bagi yang sudah menonton review dari film ini, dan mohon untuk bantu like dan subscribe. Sampai jumpa.